Terus ada pertanyaan juga kenapa nggih di bulan kemarin ini dan bulan-bulan lainnya nggih pemerintah tidak mengadakan sidang isbat itu kan seperti itu. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk nggih ini kula jawab insyaallah. Terus apa itu? Ini semua kembali karena apa? Kenapa pemerintah nggih yang ditetapkan yang sidang isbat itu hanyalah penetapan awal Ramadan dan mengakhiri akhir Ramadan dan penetapan bulan Dzulhijjah nggih. Karena berhubungan dengan hari raya Idul Adha nggih dan berhubungan dengan Arafah ini. Nah, kenapa itu nggih? Karena nggih di dalam kaidah usul fikih itu wasailul umuri kal maqasidi nggih terus Syekh As-Sa'di nggih. Jadi wasailul umuri kal maqasidi nggih. Jadi wasilah nggih terhadap suatu perkara itu hukumnya sama seperti tujuan. Sehingga nggih, wasilah untuk untuk berpuasa Ramadan nggih, maka wasilah ini hukumnya menjadi wajib. Makanya para ulama mengatakan ru'yatul hilal nggih, secara jumhur ulama lho nggih, mboten sebagian ulama. Ru'yatul hilal untuk bulan-bulan yang di dalamnya ada ibadah wajib yang berhubungan dengan hilal, maka ru'yatul hilal di situ hukumnya wajib. Fardu kifayah. Ini wis ana sing meruqyah liyane gak meruqyah enggak apa-apa. Ya ini apa ketika masuk bulan Ramadan itu fardu kifayah untuk melihat tanggal. Jadi wasilah menuju yang wajib hukumnya juga wajib nggih. Jadi nek ning gone kaidah liyane iku al wasilatul hakamul maqasid nggih. Wasilah itu hukumnya sama dengan maksud ya sama dengan hukum tujuan. Jadi ketika ru'yah untuk bulan Ramadan, ru'yah untuk mengakhiri bulan Ramadan, ru'yah untuk bulan Dzulhijjah hukumnya fardu kifayah itu menurut ahli fikih itu. Sedangkan untuk bulan-bulan yang lain karena berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sunnah sebagaimana puasa Asyura kemarin kan sunnah. Dan misalnya jenengan pengen puasa Yaumul Bid, puasa ya Yaumul Bid juga kan butuh ngerti tanggal. Itu pun nanti di bulan-bulan yang lainnya semuanya hukumnya sunnah. Mulane sampean misalnya setiap malam tanggal 30 akhir bulan sampean budalnya segoro ndelok oleh ganjaran sunnah hukumnya. Ndelok tanggal. Nek gak ndelok piye? Nek gak ndelok yo nek gak ono sing ndelok kabeh gak dosa karena apa? Sunnah. Terus penentuannya piye? Dengan ikmal, disempurnakan ya. Karena penentuan tanggal itu ada sekitar 4 yang berlaku di seluruh dunia ya, termasuk beberapa pendapat. Yang pertama ru'yatul hilal, roh hilal untuk menentukan tanggal. Kemudian apa? Imkanur ru'yah. Mungkin diru'yat. Ketok ora ketok nek cara dihitung secara hisab mungkin ketok nggih. Nek gak ono mendung mesti ketok, maka ditetapkan tanggal kan ngono. Terus wujudul hilal, sing penting ono hilal masuk tanggal kan ngoten. Iku ilmu hisab semua nggih. Terus kemudian yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat itu hanya 2, yakni istiqmal. Yang keempat istiqmal. Istiqmal menyempurnakan. Jadi yang dipakai pada zaman sahabat Nabi itu termasuk sing kula pakai. Jadi kula mboten pakai hisab, juga mboten pakai sing saiki tinggal mati apa? Kalender hijrah global niku nggih. Iku pun pakai hisab nggih. Sama, iku pakai hisab. Iku melihat ru'yah dari Mekah. Ngoten. Nanti mengikuti Mekah ngoten mawon. Mosok ngoten? Nggih, intine ngoten. Nek kula perhatike kula baca kok pakai hisab itu. Hitungane tetep hisab. Nggih. Tetap ada hisab. Semua kan ada hisab. Nggih. Tapi tetap melihat Mekah. Oh gitu. Dia pakai dalil. Kita punya hisab sekarang kan modern Bang wis. Pak, berarti pakai dalil apa itu? Satu dunia satu matla itu. Nah, itu pendapat yang kedua, pendapat yang paling kuat. Setiap daerah mempunyai matla masing-masing nggih. Nggih. Jadi sing paling sahih nggih yang pernah dipraktekkan Nabi dan para sahabat sehingga kula tetap ikuti yakni apa ru'yatul hilal bi istiqmal. Artinya apa kenapa nggih? Kemarin nggih. Kemarin kula niku mengikuti ru'yahnya NU. NU kan meru'yah pada saat itu nggih. NU meru'yah ternyata tidak kelihatan. Berarti apa? Istiqmal disempurnakan sehingga kula kemarin tanggal 1-ne iku nderek Senin nggih kula nderek Senin kan kemarin Ahad mbek
Senin. Jadi untuk istikmal kemarin kula nderek Senin karena bulan tidak tampak meskipun secara ilmu hisab itu sudah apa imkanur ru'yah. Mungkin cara dilihat ada. Secara hakikat ada, namun karena pada zaman Nabi iku nek gak ketok iku istikmal disempurnakan, kula nderek sing disempurnakan. Ya, tapi belum bisa dilihat. Iya. Mboten, karena ada mendung atau penghalang gitu. Karena sudah imkanur ru'yah, mungkin dilihat seandainya nggak ada penghalang itu. Hitungannya sudah di atas 3 derajat atau berapa itu kemarin. Jadi sudah terlihat, seandainya nggak ada mendung pasti terlihat, sudah ada tanggal itu. Itu jenis imkanur ru'yah, Pak. Tapi nek wujudul hilal cara didelok ora ana mendung lah bisa jadi nggak terlihat tapi tetap mereka menentukan juga ada. Jadi kula nderek istikmal dan ru'yatul hilal nggih. Jadi seperti itu Pak permainannya dari ru'yatul hilal be istikmal. Seandainya di seluruh dunia tidak ada yang apa itu ru'yah, gak ono sing delok misalnya, maka dianggap semuanya tidak tahu, maka penentuannya dengan istikmal disempurnakan. Karena apa hukumnya sunnah Pak, gak ono sing delok gak apa-apa. Langsung disempurnakno bulan ini 30 hari terus lagi menginjak tanggal 1 seperti itu nih. Berarti kemungkinan pemerintah itu memakai hukum itu karena sunnah dia nggak mengadakan. Iya, dan pemerintah itu nggih dari hukum asal pemerintah ya, hukum asalnya itu ru'yatul hilal. Buktinya apa? Buktinya untuk dua yang wajib itu mereka ru'yatul hilal karena sunnah jadi tidak melaksanakan. Dan WA dari MUI nggih, kula gadah kanca, gadah dulur kula sing teng Batam niku gadah kenalan MUI. Ternyata memang dulu-dulu informasinya seperti itu. Ketika untuk bulan-bulan yang lainnya dipasrahkan kepada umat. Artinya apa nek ana sing meru'yah ya ikut ru'yah umat tersebut karena pemerintah tidak meru'yah itu. Apa keputusan pemerintah tidak mengikuti itu yang Napa? hisab tadi? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Yang jelas kita bukan berarti apa itu mengikuti ru'yah kemarin istikmal bukan berarti menentang perintah, bukan itu. Bukan. Malah menyilakan siapa? Jadi kaedahe nggih, kaedahe Syekh Asadi iku wasailul umuri kal maqasidi nggih. Wasilah suatu perkara seperti yang dituju nggih. Yakni berarti ketika meruqyah sunnah maka hukumnya sunnah. Meruqyah untuk sesuatu yang wajib hukumnya wajib. Berarti umpama sofar besok ini enggak ada yang meruqyah berarti istikmal digenapkan bulan sekarang ini nggih. Bulan Muharram ini digenapkan 30 hari terus kemudian lagi tanggal 1 sofar ketika nanti tidak ada yang meruqyah. Jenengan meruqyah sendiri nggih monggo. Kemarin itu dilimanya itu kan ada dua. Nggih. Satu ru'yatul hilal Nggih. mengikuti di mana NU melaksanakan Nggih. ya kita apa itu menggenapkan. Nggih. Yang kedua ada dalil bahwa taat pada pemerintah. Nah, pemerintah itu mengikuti apa itu penanggalan kalender hijrah global yang tanggal 1 Muharramnya itu akad itu sehingga kok dilimanya Kan pemerintah juga tidak menyuruh mengikuti. Yang pertama tidak nggak ada berita resmi isbat. jelas. Iya, nggak jelas itu. Yang pertama tidak ada isbat, ya, sidang isbat nggak ada. Yang kedua, pemerintah juga tidak melarang sehingga kita itu tidak menentang pemerintah. Yang keempat, penetapan dengan hisab menurut manhaj kita, nggih, kayak kita loh, nggih. Maka itu tidak sesuai sunnah. Maka mengikuti pemerintah yang tidak sesuai sunnah itu juga tidak boleh itu. Itu, seperti itu, nggih. Terus ini apa itu? Kaidah fikih itu sangat penting diantaranya iki lanjutannya wasailul umuri kal maqasidi. Wasilah menuju sesuatu perkara itu, wasilah menuju apa itu tujuan, hukumnya sama dengan tujuan. Terus wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, dan berilah hukum nggih terhadap hukum ini kepada sesuatu yang menjadi tambahan atau penyempurna. Ini saya Asadi luar biasa. Saya Asadi ini kitabnya kalau nanti belajar sampai selesai nggih. Itu saya Asadi itu ngarang kitab ini sekitar umur 18 tahun. Dan kitab ini nggih dipakai seluruh asatidzah se-Indonesia untuk pinter menapa iku? Pinter ijtihad nggih. Jadi nek di kitab iki iso ijtihad. Misalkan sampai ditakoki nggih, budal nok masjid iku kan setiap langkah dihitung pahala.
sampai ke masjid. Bahkan hukumnya ketika sudah berwudu di rumah kemudian jalan di masjid sudah dihukumi hukum dalam keadaan sholat. Sehingga ketika dari rumah sampai ke masjid itu nggak boleh begini menjalin tangan ini. Menjalin tangan ini nggak boleh seperti ini sampai selesai sholat, karena menjalin tangan ini termasuk bagian tasabuh ibadah orang-orang Nasrani. Gitu. Menjalin tangan seperti itu. Sampai nek kau bar wudu terus budal nak masjid tangannya tidak boleh seperti ini. Di masjid itu tidak boleh seperti ini. Sampai selesai sholat baru boleh seperti ini. Nah, karena dihukumi sholat sudah ya, dapat pahala. Terus ketika ditanya bagaimana perjalanannya pulang, apakah dapat pahala, kan seperti itu. Nah, ternyata masuk di kaidah hukum fikih seperti ini. Terus saya asati wa hukmu bihadal hukmi lizawaiti, dan bila hukum terhadap hukum ini nge, sesuatu tambahan, yakni penyempurna, sehingga tambahannya dari rumah ke masjid sampai ke rumah lagi semuanya ada pahalanya, dipahalai oleh Allah Subhanahu. Setiap langkah pulang pun dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai wasilah itu penting, jenengan wasilah budal ngaji dari awal mulai golek sangune iki nek sampean wis diniati wasilah budal ngaji oleh ganjaran kabeh. Dadi nilai kabeh gitu. Mulane sampean misale ape budal nang masjid nggih, mulai dari mulai persiapan, misalnya di sepeda persiapan beli bensin, nyambung bensin itu semuanya mendapatkan pahala kabeh, wasilah menuju. Dan begitu juga nggih. Wasilah menuju haram, wasilah menuju makruh.